ada yang terendahnya 70 ya, masih kecil lah ya. Kebanyakan memang didominasi di atas 80 gitu ya, modal yang bagus buat teman-teman semua supaya nanti UHS-nya juga bagus gitu ya. Mudah-mudahan mayoritas dapat A dan A-. Oke, kemudian hari ini kita bahas, tadi teman-temanmu bahas mengenai itu, tapi hari ini kita membahas mengenai modul mengenai aset tetap, teman-teman semua. Jadi teman-teman, waktu itu saya minta untuk baca baca LKPP ya, untuk melihat LKPP. Nah, di situ memang tergambar bahwa salah satu komponen LKPP adalah neraca. Ya, neraca itu kan adalah menggambarkan ya aset, kewajiban, dan ekuitas. Di mana komponen aset kita yang terbesar itu adalah aset tetap. Ya, aset tetap, investasi permanen itu adalah komponen terbesar di laporan keuangan kita. Apalagi kemarin sudah dilakukan revaluasi aset. Ya, revaluasi aset itu kemudian nilai aset kita meningkat secara signifikan, gitu ya. Nah, ini saya akan kita bahas mengenai aset tetap sekarang. Oke, coba saya share dulu modul aset tetap. Oke, sebelum mulai, ini dulu, saya pengen lihat dulu semuanya. Ditampilkan dulu videonya semuanya. Kalau kelas sebelah itu mereka rata-ratanya sedikit di atas kalian, karena mereka banyak pilihan gandanya itu bagus-bagus. Ada bahkan yang cuma salah 4. Jadi yang salah di atas, yang salahnya di bawah 10 itu banyak. Kalau esai ini sebenarnya hampir mirip ya. Tapi kalau pilihan ganda dia memang kelas sebelah banyak yang salahnya kurang dari 10. Jadi memang ada 2 orang atau 3 orang yang dia bisa dapat angka di atas 90 ya. Makanya secara rata-rata juga kalian sedikit di bawah kelas sebelah ya. Mereka kalau salah rata-ratanya, kalau kalian kan 79, mereka tuh rata-ratanya 81 kalau nggak salah. Oke, ini semua sudah ya. Gali, Septi. Septi udah. Oke. Kita belajar mengenai aset tetap, modul aset tetap. Ini tadi saya gambarkan bahwa memang intinya nanti tergambar di dalam neraca pemerintah di laporan keuangan teman-teman semua. Nah, ini sebenarnya di dalam undang-undang itu disebut memang bahwa menteri, ya, menteri pimpinan lembaga itu tidak hanya sebagai pengguna anggaran, tapi juga sebagai pengguna barang. Ketika dia sebagai pengguna barang, dia bertanggung jawab atas ya pengelolaan barang yang berada di bawah kementerian lembaganya. Oke. Jadi dia dari menggunakan dan mengelola ya. Kemudian Menteri Keuangan sebagai BUN, dia menetapkan kebijakan dan pedoman pengelolaan BMN. Kemudian BMN itu apa? Semua barang yang dibeli dari APBN ataupun perolehan yang sah, misalnya contoh dari hibah, gitu ya, dari rampasan yang sah, dari keputusan pengadilan dan sebagainya. Kemudian ini ada best practice pengelolaan aset, teman-teman. Ada namanya Asset Management and Control System, gitu ya. Jadi dia intinya sebenarnya untuk mengelola aset itu secara efisien dan efektif dan akuntabel ya. Ini modelnya kalau kita lihat di sini ada yang paling bawah itu adalah transparency and accountability gitu ya.
Jadi ada General Purpose Financial Reporting itu dalam laporan keuangan, Specific Purpose Financial Reporting itu misalnya di dalam laporan barang milik negara, kemudian aset inventory itu artinya misalnya persediaan, dan kemudian ada aset-aset tetap maupun aset lainnya yang kemudian dilakukan inventarisasi maupun cek fisik begitu ya, prospect of name. Kemudian di sini teman-teman lihat bahwa ada satu siklus pengelolaan BUMN ya, mulai dari perencanaan anggaran gitu ya. Kemudian dia ketika sudah ada dokumen anggarannya, daftar isian pelaksanaan anggaran, maka kemudian Satker itu punya otorisasi untuk mengadakan aset tetap misalkan ya. Kemudian dia melakukan proses pengadaan. Proses pengadaan nanti kita lihat di dalam modul Sakti ya, kemarin ada setelah modul anggaran, kemudian ada modul komitmen gitu ya, pengadaan di situ masuk. Kemudian setelah serah terima itu baru dia nanti masuk ke modul aset tetap. Ya, ketika dia digunakan maka di situ administrasi penatausahaan pengelolaan barang milik negara aset tetap itu kemudian dilakukan di dalam modul aset tetap ini. Pemanfaatan itu bisa untuk pemakaian sendiri, penggunaan untuk pihak yang lain, kemudian ada pemindah bukuan, ada pemusnahan, dan ada penghapusan. Ya. Kalau pemusnahan itu tindakan ininya, kalau penghapusan itu dari catatan kita ya. Kemudian ini pengertian BUMN, tadi saya sampaikan dari beban APBN atau perolehan lain yang sah. Ya. Perolehan lain yang sah itu bisa misalnya dari hibah, kemudian dari pelaksanaan sebuah perjanjian kontrak, misalnya kita melakukan kontrak, bisa juga misalnya kontraknya itu, oh saya kalau bangun ini dapat ini, atau saya tukar guling misalnya itu perjanjian, kemudian ada karena ketentuan peraturan perundang-undangan, kemudian barang yang diperoleh dari keputusan peradilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, ya. Misalnya sitaan dan sebagainya. Oke. Kemudian di sini ada proses bisnis mengenai aset ini, ya tadi mengenai dari perolehannya, teman-teman ada dari kita belanja dari APBN, ya. Kemudian di sini kalau jenis belanja memang ada beberapa jenis belanja, tetapi untuk aset tetap sendiri itu dia pakai belanja modal 53. Tetapi dalam modul aset ini dia tidak hanya aset tetap ya teman-teman ya. Bisa saja dari yang lain, dari jenis belanja yang lain, ya. Kemudian perolehan yang sah, ada pengelolaan, itu ada penggunaan atau pemanfaatan, ada sewa, pinjam pakai, ya, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah, bangun seraguna. Kemudian ada pemindahantanganan, itu artinya ketika aset tersebut sudah berpindah hak kepemilikannya atau ya resiko transfer resikonya sudah dilakukan. Misalnya untuk penjualan, untuk hibah, tukar menukar, PMP ini penyertaan modal pemerintah, gitu ya, bisa juga jadi barang kita berikan kepada BUMN dan akan dicatat sebagai penyertaan modal pemerintah. Gitu ya. Nah, kemudian, untuk pertanggungjawabannya teman-teman di BUMN ini ada aset lancar itu berupa persediaan, misalkan aset tetap yang dibeli dari 53 itu beda tergantung jenis belanjanya. Misalnya kalau 531 itu dia tanah gitu ya. Nanti jadi aset tetap itu ada tanah, ada gedung bangunan, ada peralatan mesin, jalan irigasi jaringan, aset tetap lainnya konstruksi dalam pengerjaan. Kemudian ada aset lain-lain itu ada aset tidak berwujud, bisa sama pihak ketiga, ya. Kemudian aset yang sudah dihentikan penggunaannya. Jadi memang di dalam manajemen aset ini sangat penting teman-teman untuk dipahami bahwa dalam operasional pemerintah itu kemudian aset yang dimiliki dalam rangka tujuan untuk pelayanan atau operasional pemerintah. Namun demikian, ketika aset tersebut ya misalnya idle atau tidak digunakan dalam rangka operasional pemerintah maupun pelayanan masyarakat, maka dia bisa dimanfaatkan. Kemudian muncullah namanya pemanfaatannya, bisa disewakan, bisa dipinjam pakai, bisa dikerjasama pemanfaatan. Jadi itu langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk manajemen aset sehingga aset itu berdaya guna optimal ya. Ya kalau teman-teman lihat misalnya ya ketika misalnya di dalam suatu kantor pemerintah ada yang disewakan ke bank, yaitu bagian dari pemanfaatan ya. Misalnya gedung pemerintah kayak Danapala, gedungnya Kementerian Keuangan di lapangan Banteng,
atau gedungnya PKN STAN misalnya digunakan untuk resepsi pernikahan atau digunakan untuk acara wisuda. Nah, itu namanya pemanfaatan. Karena apa? Karena untuk mengoptimalkan daya guna dari aset tersebut. Nah, ini kewenangan tanggung jawab. Saya pernah sampaikan bahwa Presiden bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan negara termasuk dalamnya aset, ya. Dia sebagai pemegang kekuasaan, kemudian berdasarkan undang-undang pemegang kekuasaan ini diserahkan untuk pemerintah daerah. Artinya memang untuk gubernur, bupati, wali kota itu memang sudah diserahkan dari Presiden ke gubernur, bupati, wali kota. Sedangkan untuk pemerintah pusat dikuasakan kepada Menteri Keuangan sebagai pengelola barang dan ke Menteri Pimpinan Lembaga sebagai pengguna barang. Ya, berbeda ya pengelola barang sama pengguna barang. Kalau pengguna itu dia menggunakan, ya, dia mengelola juga, tetapi dia bukan regulator. Kalau Menteri Keuangan pengelola barang berarti dia sebagai BUN, ya, melaksanakan tugas sebagai BUN. Itu dia membuat regulasi mengenai pengelolaan BUMN. Oke. Nah, jadi Menteri Keuangan juga bisa mendelegasikan atau memberikan kuasanya sebagian ke Menteri Pimpinan Lembaga. Misalnya contoh sekarang untuk penghapusan dengan nilai tertentu itu telah diserahkan dari Menteri Keuangan ke Menteri Pimpinan Lembaga. Tidak perlu semuanya ke Kementerian Keuangan. Nah, ini perolehan APBN, ini ada macam-macam teman-teman ya, sesuai dengan realisasi belanjanya. Cuman yang perlu diingat bahwa teman-teman ya, ini menu-menu transaksi nanti yang ada di dalam modul ini, kemudian itu memang didesain untuk mengakomodir perolehan BUMN itu dari berbagai cara. Misalnya tadi dengan APBN, hibah, kemudian perolehan misalnya keputusan pengadilan dan sebagainya. Jadi memang modul ini didesain tidak hanya untuk yang perolehan APBN saja. Ya, nah ini ada beberapa atribut kode di dalam BUMN tadi, kemudian ada nomor urut pendaftaran NUP. Jadi satu BUMN itu satu NUP, ya. Kecuali misalnya BUMN dalam hal-hal tertentu yang kemudian dia secara agregat. Misalnya contoh ikan gitu ya, atau bibit ikan gitu, nggak bisa kita kasih NUP ya. Gimana cara nandainnya, ya kan? Ribet banget gitu ya, itu bisa. Tapi kalau misalnya ada mobil gitu ya, itu satu NUP, satu mobil ya satu NUP, dicatat per mobil. Misalnya komputer, dia ada satu NUP. Makanya kalian nanti kalau ke kantor, kalian akan melihat barang-barang milik negara itu kemudian ada labelingnya. Di dalam labelingnya itu salah satunya adalah NUP. Ya. Satuan, dasar harga, tanggal perolehan itu kapan dibeli, ada berita acara serah terimanya, itulah tanggal perolehan. Tanggal pembukaan itu ketika dia masuk ke dalam modul ini, modul aset tetap modul BUMN ini. Tanggal awal pemakaian, setelah berarti logikanya setelah tanggal pembukuan, kondisi BUMN, spesifikasi BUMN itu kita fasilitasi di dalam modul aset. Nah, ini daftar kode barang, ini contohnya teman-teman ya. Kode BUMN-nya, jadi misalnya kode untuk tanah itu 2, tanahnya jenisnya apa, ini ada kode-kodenya ya, kode BUMN-nya, nanti ada di mapping ya, di mapping. Jadi semakin ke bawah jadi semakin detail, semakin detail. Jadi mulai ada golongan, bidang, kelompok, subkelompok ya. Kemudian ini untuk dalam laporan keuangan ya, BUMN tadi ada 3 ya secara garis besar, aset lancar, aset tetap, aset lainnya gitu ya. Aset lainnya ini juga termasuk yang direklas dari aset tetap. Kenapa direklas? Karena dia sudah dihentikan penggunaannya. Kenapa dihentikan penggunaannya? Oh, dia sudah rusak. Nah, ketika sudah rusak, sebelum dihapus ada proses untuk proses penghapusan ya. Jadi sepanjang dia belum keluar SK penghapusannya, dia tetap di neraca tapi disajikan bukan sebagai aset tetap tapi sebagai aset lainnya. Itu dihentikan penggunaannya. Nah, kemudian terkait dengan laporan operasional berarti terkait dengan beban yang terjadi gitu ya sepanjang kita menggunakan aset tersebut. Misalnya beban penyusutan ya. Kemudian ada beban persediaan ya untuk persediaan yang digunakan. Oke, ini di dalam neraca teman-teman sudah belajar kan Aquam ya gitu ya, apa saja di dalamnya isinya. Kemudian ini penyajian untuk dalam laporan operasional itu berarti tergantung asetnya, kemudian cara penggunaannya,
ada umur ekonomis yang kemudian pemerintah mengambil kebijakan itu umur ekonomisnya untuk gedung sekian tahun, misalnya 30 atau 50 tahun, untuk peralatan mesin itu juga dibagi-bagi klasternya. Nah, itu kemudian nanti menghasilkan hitungan penyusutan gitu ya, beban penyusutan. Kemudian ada juga namanya beban-beban yang terkait dengan aset atau BMN, ini misalnya beban persediaan. Artinya beban persediaan, beban barang besaran masyarakat, artinya misalnya barang yang kita beli itu kemudian kita serahkan ke masyarakat. Jadi barang yang kita beli ini bisa bentuknya macam-macam ya. Misalnya saja bahkan bentuknya mobil nih. Bentuk mobil itu dia tidak dicatat sebagai aset tetap. Kenapa? Karena dia akan diserahkan. Maka ketika dia sudah diserahkan, dia akan muncul sebagai beban barang untuk diserahkan pada masyarakat. Ya, misalnya kita beli perahu untuk nelayan, kita beli atau bangun rumah untuk para korban bencana alam misalnya, itu bukan aset tetap, tapi itu persediaan. Ketika sudah diserahkan, dia menjadi beban barang yang diserahkan pada masyarakat. Kemudian ini ada dalam LPE berarti ada ekuitas awal mencakup kekayaan bersih, artinya aset dikurangi kewajiban, berarti di dalamnya termasuk aset tetap, aset lancar, dan aset lainnya yang terkait dengan BMN. Kemudian ada dampak kumulatif ini apabila ada koreksi, baik koreksi nilai persediaan, koreksi nilai aset tetap karena revaluasi maupun karena bukan non revaluasi bisa juga ya itu muncul di dalam LPE. Nah, di modul aset tetap ini ya tentu dia bagian dari Sakti, teman-teman tahu. Beberapa ruang lingkupnya yang jelas adalah dia untuk mencatat gitu ya perolehan, perubahan, dan penghapusan untuk BMN. Kemudian untuk KDP ya, konstruksi dan pengerjaan sama perolehan, perubahan, penghapusan. Kalau di KDP ini ada proses reklasifikasi dari KDP menjadi aset definitifnya, misalnya bangun gedung dan bangunan dalam 2 tahun. Nah, tahun pertama ketika tahun anggaran berakhir itu dia dicatat sebagai KDP dulu. Kenapa? Karena dia belum selesai. Nah, ketika dia sudah selesai, maka KDP-nya akan direklas menjadi gedung dan bangunan dan akan dihapus. ATR ini aset tetap renovasi. Artinya apa? Artinya kita melakukan renovasi terhadap aset yang kita gunakan, tetapi aset itu bukan punya kita. Ya, misalnya aset itu ada statusnya pinjam pakai nih dari Pemda. Maka kemudian ketika kita melakukan renovasi yang menambah nilai atau manfaat, maka itu dicatat sebagai aset tetap renovasi. Ya. Ada juga untuk BUMN yang barang bersejarah itu kita catat walaupun nilainya nggak muncul di neraca, tapi kita catat ya. Misalkan contoh gitu ya, misalkan contoh suatu benteng gitu ya, itu kan ketika dia tidak digunakan untuk operasional, dia hanya untuk museum atau hanya untuk masyarakat datang melihat, maka kemudian dicatat sebagai barang bersejarah. Beda ketika misalnya ada barang bersejarah juga, tapi dia digunakan untuk operasional. Misalnya contoh adalah Istana Bogor atau Istana Negara. Itu digunakan sehari-hari untuk operasional pemerintahan, maka dia dicatat sebagai aset tetap. Kalau dicatat sebagai aset tetap, maka kita harus melakukan seolah-olah ada penilaian atas gedung tersebut. Ya. Walaupun sebenarnya ketika dia masuk ke dalam kategori BUMN bersejarah, maka itu tidak ada nilainya, tak ternilai. Ya. Macam itu. Jadi kita mencatat barang-barang bersejarah itu tanpa nilai, tapi kemudian ada catatannya di dalam modul aset ini. Oke, ini ada beberapa dalam siklus modul aset tetap ini ada pencatatan gitu ya dari perolehan, kemudian pencatatan persetujuannya, penggunaannya, ya pencatatan bukunya, aktivitas pembelian kalau ada, pengikutan ya, dan kemudian sampai ke konsolidasinya. Ini di dalam siklus modul aset tetap ini termasuk untuk migrasi gitu ya dari SIMAK ke Sakti. Ya. Nah, ini modul di dalam modul aset tetap ini ada banyak sekali menu ya teman-teman ya. Kita lihat sekilas saja. Di sini mungkin yang agak aneh adalah BPDS. BPDS itu barang pemerintah yang belum tetapkan statusnya. Gitu ya. Di sini ada perolehan, perubahan, penghapusan, ada usulan penghapusan BMN, transfer internal itu maksudnya misalnya dari Satker A ke Satker B, ya. Kemudian penghentian penggunaan tadi ketika dia mau dihapus karena rusak, ya. Kemudian ada juga namanya transfer masuk, transfer keluar gitu, ya. Transfer masuk itu tadi misalnya dari PKN STAN, ya, mobilnya dikirim ke KPP Pondok Aren gitu, itu makanya namanya transfer keluar. STAN mencatat transfer keluar dan KPP Pondok Aren mencatat transfer masuk, gitu ya. Karena ada perpindahan risiko dan perpindahan operasional si mobil tadi.
tapi dia masih tetap punyanya pemerintah, maka itu dicatat sebagai transfer masuk di KLM, di satker yang menerima dan transfer keluar di satker yang mengelola. Ya, nah ini ada beberapa transaksi juga, misalnya untuk ya koreksi, ya untuk koreksi. Koreksi itu apa namanya? Koreksi ini bisa macam-macam ya. Tadi koreksi nilai, koreksi kuantitas, gitu ya. Jadi bisa nilai bertambah karena kuantitasnya bertambah, nilai bertambah karena harganya berubah, gitu ya. Itu juga bisa. Nah, yang perlu teman-teman ingat bahwa di dalam modul aset tetap ini nanti ujungnya adalah ke neraca. Walaupun memang ada catatan dalam modul aset tetap ini yang boleh dibilang catatan manajerial. Contohnya untuk barang-barang extra countable. Extra countable itu artinya barang-barang yang nilainya tidak mencapai nilai kapitalisasi. Misalkan, peralatan dan mesin itu nilai kapitalisasinya 1 juta. Maka ketika dia memenuhi syarat sebagai peralatan mesin tapi nilainya tidak 1 juta per unitnya, maka dia dicatat sebagai barang extra countable. Ya, itu maksudnya ya, untuk ya secara manajerial. Oke. Kemudian ini nah, ini keterkaitan dengan apa namanya, modul-modul yang lain gitu ya, teman-teman lihat di sini. Ketika ada di modul anggaran, berarti misalnya ada pengadaan, itu berarti harus diotorisasi dulu tersedia anggarannya di dalam modul anggaran ya. Kita bisa lihat di DIPA gitu ya. Kemudian ketika dia dibayar ya, sebelum dibayar ada modul komitmen dulu ketika kontrak gitu ya. Ada kemudian setelah dibayar, ada serah terima dan sebagainya. Itu akan tercatat kemudian ke modul aset tetap dan persediaan. Oke, ini interkoneksi SAPI dengan sistem aplikasi yang lain, teman-teman. Ada beberapa modul ya yang teman-teman sudah ketahui. Kemudian di sini juga ada iRecon yang sini ya. iRecon. Nah, ini iRecon ini apa ini? iRecon ini data yang berasal dari modul ini. Kemudian kan modul ini menghasilkan laporan keuangan nanti di modul tentang laporan keuangan. Nah, kemudian nanti dia akan datanya itu akan masuk ke dalam iRecon ketika dia sudah dilakukan rekonsiliasi, di-upload ke portal iRecon. Nah, portal iRecon ini kemudian yang dilakukan untuk mencetak laporan keuangan, ya, sekaligus merekonsiliasi dan datanya bisa masuk ke tersentral di dalam Kementerian Keuangan. Nah, ini teman-teman lihat di sini bahwa ada beberapa transaksi ya, pembelian, penyelesaian pembangunan, pengembangan langsung untuk KDP ya teman-teman ya. Kemudian untuk hibah, ada juga masuk BMN maupun KDP, ini juga ada di sini. Kemudian ada input kode, jumlah harga dan sebagainya, ini juga ada di sini teman-teman ya, di dalam modul aset tetap ini. Nah, di sini juga teman-teman lihat bahwa keterkaitannya dengan modul apa namanya, modul komitmen ya, modul komitmen. Ketika kita bilang modul komitmen, berarti di situ ada mulai dari kontrak gitu ya, kontrak dan sampai nanti ketika dia sudah diadakan, sebentar ya teman-teman ini aja. Sebentar ya. Ya, teman-teman lihat di sini ya, sambil dilihat gitu ya, di dalam modul aset tetap ini. Kemudian dia ada beberapa fungsi ya di situ yang kemudian ada petugas yang ditugaskan gitu ya sebagai validator atau approver ya, sebagai validator atau approver yang kemudian nanti dia akan setelah di approve itu kemudian baru datanya akan ngalir ke modul GL pelaporan ya.
Oke, nah ini kemudian modul aset tetap ini ada RUH itu apa? Rekam, ubah, ya. Ada jumlah barangnya, kemudian apa namanya spesifikasinya itu semua juga dimasukin walaupun dia berasal dari non pembelian gitu ya. Sebentar ya. Oke, kemudian dikasih simulasi tetap ini dari perolehan, perubahan, penghapusan gitu ya. RUH tadi ya, rekam, ubah, hapus. Di dalam sini nanti ada terbentuk juga jurnal-jurnalnya teman-teman ya, kemudian jurnal-jurnal secara otomatis. Ini contoh jurnal-jurnalnya gitu ya, ilustrasi jurnalnya. Nggak perlu kalian hafalin. Ini yang penting ada beberapa fungsi yang dilakukan, operator, validator, dan approver ya. Ini sangat penting banget ya. Operator, validator, dan approver ya. Teman-teman lihat kemarin di ujian juga sering banget gitu ya, terkait di dalam modul ini fungsi yang apa, siapa yang terlibat gitu ya, termasuk pengendalian internalnya. Nah, di dalam fungsi-fungsi ini kan sebenarnya sudah ada pengendalian internalnya nih ya. Nah, beberapa langkah yang dilakukan oleh setiap petugas yang terlibat, baik operator maupun validator, ini sebenarnya bagian dari pengendalian internal ya. Nah, kita ambil contoh misalnya di perekaman gitu ya, di perekaman. Dia itu kan nanti akan divalidasi ya kan. Jadi waktu proses validasi dari yang sudah direkam itu kemudian sebenarnya terjadilah pengendalian internal. Jadi apa yang direkam itu harus divalidasi dulu, bisa saja terjadi kesalahan kan gitu ya. Nah, maka kemudian pengendalian internal yang penting adalah memastikan betul bahwa dokumen sumber itu memang benar. Ya, dokumen sumber itu benar sesuai dengan kondisinya. Ketika dokumen sumbernya benar, ketika di-input, maka dia akan benar. Ketika dia dokumen sumbernya nggak benar, tidak sesuai dengan kenyataannya, maka itu kemudian seolah-olah kita menyimpan data yang tidak valid. Misalnya ya, ketika kita merekam gitu ya, kuantitasnya ada 10, tapi ternyata yang ada sejatinya itu kuantitasnya cuma 8. Udah terlanjur masuk, ya akan terbawa terus di neraca. Gitu ya. Padahal kondisi seharusnya tidak seperti itu. Nah, ini transaksi BMN di perolehan apa saja menunya, di perubahannya, kemudian ada di penghapusannya. Nah, ini tidak boleh terjebak kita bilang penghapusan itu ya. Itu bisa saja dihapus dari neraca nih ya, suatu satker, karena ada transfer keluar, tapi belum tentu barang itu dihapus dari neraca si KL-nya, karena bisa saja itu ditransfer keluar ke satker yang lain, kemudian satker lain menerima sebagai transfer masuk, gitu ya. Nah, transaksi KDP ini untuk KDP teman-teman, ya. Kemudian untuk aset renovasi ini adalah bukan milik satker tadi saya sampaikan, gitu ya. Kemudian transaksi BN bersejarah ini juga menarik karena dia tidak punya nilai, tidak bernilai, gitu ya. Kemudian kenapa seperti itu? Karena dia memang yang namanya barang bersejarah ya tidak ternilai gitu ya. Tapi kalau kamu digombalin sama pacarmu, kamu tidak ternilai, hati-hati jangan sampai dia menganggap kamu sebagai barang Bersejarah. bersejarah gitu. Tidak ternilai. Oke, kemudian transaksi untuk pihak ketiga ini kalau misalnya ada pengelolaan barang yang di satker tapi sebenarnya itu punyanya milik ketiga gitu ya. KIB ini kartu inventaris barang. Jadi KIB ini ada sesuai dengan jenis asetnya, gitu teman-teman ya, sesuai dengan jenis asetnya. Nah ini di dalam KIB ini dia memang detail gitu ya, detail ya, volume, kapasitas, merek, tipe, nilai, harga dan segala macam itu ada di sini. Nah ini teman-teman tanya KIB bangunan airnya apa sih Pak? KIB bangunan ini misalnya contohnya untuk pelabuhan dan segala macamnya, aset-aset pemerintah yang letaknya di atas air atau di dalam air atau berdekatan sebagiannya di atas air gitu. Nah, sebentar ya.
Halo, Gu. Ikut yang tadi saya kirim itu, Gu. Itu kan udah dipisah, Gu. Pajak terus SPI sendiri. Pajak dan kemudian baru PNBP. Maksudnya? Oh ya wes, atur aja lah, Gu. Ya udah. Ya sudah, kalau memang mau dibikin 2 file gitu. Saya nggak mudah saya soalnya, maksudnya nanti tempatnya itu gimana sih 2 file gitu. Ya ibu lah ya. Nanti mereka bingung lagi. Ya, nanti mereka bingung lagi. Ya, biarin aja lah. Ya udah, oke gitu ya. Ya, iya. Mas, ya, Mas Teguh, yang punyanya BA15 keluarin aja dulu, Mas. Tampilin aja yang LKPP sama. Ya. BA15 kan itu formatnya belum sama dengan yang di atas. Karena itu waktu lagi tuh. Ya tapi kalau dimasukin juga nggak apa-apa sih, tapi ya dikeluarin aja dulu deh. Yang LKPP aja dulu. Gitu ya. Ya kirim aja, nanti yang BA15 kan lagi dikerjain nih. Ya. Oke, kita lanjut tadi ya. Kemudian alat angkutan ini ya macam-macam ya, mobil segala macamnya. Di pesawat itu juga ada pesawat angkut, ada pesawat tempur ya. Alat besar ini macam-macam isinya. Ada alat persenjataan ya. Alat persenjataan ini jadi di Kementerian Pertahanan maupun di Polri itu ada alat persenjataan. Nah itu punya KIB sendiri ya. Oke. Kemudian ini ada namanya daftar barang ruangan. Artinya dalam satu ruangan di suatu kantor itu dia punya DBR. Di dalam ruangan itu apa saja. Maka kemudian ini adalah identifikasi letak barang. Jadi misalkan di dalam ruangan, di dalam modul ini nanti ada nama-nama ruangannya gitu ya. Kemudian di dalam ruangan itu misalnya ruang kodenya A1, ruang kode A1. Berarti di barang-barang apa saja di dalam A1. Ada kursinya, ada mejanya, ada komputer, ada sofa misalnya. Maka kemudian nanti ketika dilakukan stop of name atau pengecekan fisik, kita berdasarkan itu. Oh, barang ini ada di ruangan ini. Ya, nanti periksanya di sana. Gitu ya. Jadi sebagai bentuk pengendalian untuk barang itu dalam ruangan tertentu. Ya. Kemudian ada barang hilang. Kalau ada barang hilang, maka kemudian ada menu untuk mencatat barang hilang tadi. Ya. Termasuk kalau misalnya dibatalkan. Penghentian penggunaan BMN, ini ada penghentian penggunaan untuk dilakukan penghapusan, ya gitu ya. Kemudian ada juga yang ya memang dia tidak digunakan lagi dalam proses operasional gitu ya, sehingga dia akan dihapus. Tapi juga ada yang ketika ternyata diperbaiki dan bisa digunakan kembali. Ya. Nah ini juga bisa masuk dalam modul ini, ada submenunya itu mengenai penggunaan kembali. Nah ini penghapusan, ada usulan penghapusan, kemudian ada pembatalan barang yang akan dihapus. Ini menu-menu untuk terkait dengan ketika kita mau menghapus. Kemudian untuk penghapusan BM ini ada beberapa jenis transaksinya, teman-teman ya. Biasanya dia memang berubah dulu statusnya dari rusak ringan ataupun baik menjadi rusak berat sebelum dia di-repas dan nanti akan dihapus. Tutup buku ini biasanya untuk akhir tahun ya. Ataupun misalnya untuk penyusunan semester itu dia juga boleh tutup buku di bulan Juni ya. Dilakukan oleh user operator, validator maupun approver. Kemudian ini dipastikan dulu bahwa dia sudah lengkap dan benar ya. Ketika dia sudah ditutup, maka sistem otomatis melakukan proses summary di periode yang bersangkutan gitu ya. Oke, nah kemudian
Unaudited itu waktu ketika belum diperiksa oleh BPK, audited setelah diperiksa oleh BPK, berarti bisa saja terjadi koreksi oleh BPK gitu ya. Ini tanggal-tanggalnya ketika unaudited, kemudian dia tutup buku, kemudian kita buka lagi di audited, kita kasih kode 14, tanggal buku 31 Desember, nanti setelah selesai baru kita tutup lagi. Oke. Ini summary ini kenapa harus ya supaya apa ya, supaya dia bisa masuk ke cetak laporan. Nah, ini harus disetujui dulu oleh approver. Jadi proses summary-nya itu dilakukan secara by system dan dia akan terurut gitu ya dari bulan paling kecil sampai bulan pelaporan yang berkenaan gitu ya. Jadi memang dia harus diurut gitu ya, summary-nya dilakukan secara urut. Oh, Januari dulu, baru Februari, baru Maret gitu. Nah, baru nanti kemudian tutup buku secara otomatis. Ya. Oke, nah ini penghitungan penyusutan, ya penghitungan penyusutan. Ini untuk menghitung penyusutan ada rumus-rumusnya, tapi sudah dilakukan by system. Nah ini kemudian tinggal kita pilih periode semester atau tahunan. Dia akan dilakukan secara otomatis, termasuk dengan jurnalnya juga. Oke, ini buku barang ya, berbagai macam jenis buku barangnya. Ini berbagai macam jenis laporan BMN. Nanti kalian kalau menulis KTTA terkait dengan Asitap, ini akan melihat laporan-laporan terkait dengan ini, BMN ini. Ya, kemudian ini beberapa risiko ya seperti biasa, teman-teman untuk dipahami, termasuk pengendaliannya. Saya rasa itu ya, ini masih ada satu kelompok yang akan menyajikan videonya. Mungkin silakan aja kalau ada pertanyaan, kalau tidak ada langsung kelompok yang bersangkutan, kita kembali lagi ke WAG, kelompok yang bersangkutan untuk segera share videonya. Itu aja, ada pertanyaan? Ini banyak sekali ya materi modul Asitap ini, kalian harus belajar lagi dan lihat di YouTube juga ya. Cukup? Cukup, Pak. Nilainya gimana? Udah pada tahu? Sebagian besar sudah, Pak. Sesuai ekspektasi? Atau ada yang lebih tinggi ekspektasi? Sesuai, Pak. Sesuai. Ada yang nggak nyangka? Nah, saya, Pak. Oh, sudah sesuai semua berarti ya? Nggak nyangka tuh misalnya jadi lebih tinggi atau jadi lebih rendah gitu, Pak. Oke ya, kalau sudah saya end ini, kita kembali ke WAG. Tolong temannya untuk segera penyajinya menyajikan ya. Oke, silakan ya. Saya akhiri di sini ya.